Betul gini ora Mas? Hah? Nah, nek aku tempel rene iso ora? Iso. Iso ora? Hah? Iso yo. Hah? Nah, engkol nih. Ada? Ada apinya ya? Oke. Berarti ini menyatakan bahwa spool ini hidup. Saya tidak bilang spool ini bagus. Tidak juga bilang spool ini jelek. Intinya spool ini hidup. Kenapa? Karena apinya masih keluar. Karena yang saya lakukan barusan adalah bukan mengukur, tapi hanya memeriksa. Mengukur itu hanya bisa dilakukan dengan namanya alat ukur. Tuh. Ya. Sekarang kita gunakan cara yang kedua. Itu kita gunakan test bed. Nah, ini groundnya ada di body. Jadi ini saya tempel ke sini. Nah, engkol Mas. Nah. Murup ra Mas? Murup nggih. Nah. Lampunya murup. Nah, lampunya nyala ya. Nah, berarti menunjukkan spoolnya itu. Jangan sibuk nulis dulu, Bos. Perhatikan dulu. Ya, nanti nulisnya selesai. Nah, yang ada yang ingat. Nah, cara ketiga nggak perlu ngengkol-ngengkol. Ya. Kecuali nanti kalau kita ngecek yang namanya tegangan. Yang akan kita lakukan itu adalah memeriksa namanya nilai hambatan. Kiro. Hah? 100 sampai 400. Hah? 100 sampai Salah. Berapa Ki? 400 Om. Hah? Salah. Di mana lu itu? Berapa? 400 Om, Pak. Salah. Terus. Spool kan? Ya spool pengapian. 450. 400 sampai dengan 700. Ah, tuh. Ya. Betul lagi ingat, lagi Bapak ingat. kita aja ingat. Lagi ingat doang. Nah, selektornya sudah menunjuk ke posisi skala ohm. Ya, angka skala yang dipakai bisa kali 10 atau kali 100. Isorong kalibrasi Mas. Nah, saged. Nah, pastikan jarumnya berada di angka 0. Wis. Nah, saiki hubungke. Mana kabel sepulnya? Nah, usahakan jangan terbalik biarpun bisa bolak-balik. Ya. Nah, piro? Bisa ngoco ora? Hah? Lagi dibaca. Berapa, Bos? Berapa angka yang ditunjuk jarum? Nih, yang ditunjuk jarum berapa? Ambil angka mudahnya aja dulu. Spesifiknya nanti. 50. Hah? Sekian. 50 sekian. Ya. Oke, saya ambil 50-nya aja. Ya. 50 dikali dengan angka skala. 500. Nah, 500. Angka 500 itu masih ada di antara angka 400 sampai 700 atau bahkan 750. Artinya secara kualitas gimana? Masih bagus. Ya. Itu adalah cara ketiga. Sekarang cara keempat, geser ke volt AC. Pakainya berapa? 50. Nah, 50. Nah, lihat. Jarumnya ada di 0 nggak? Kalibrasinya dari mana? Kalau volt. Hah? Udah 0 belum? Aduh, jangan pakai test pen. Udah 0 belum? Nih, pegang. Nih, taruh dulu bukunya. Makanya kalau lagi belajar jangan ribut nulis, perhatikan dulu. Kalibrasi dulu. Udah 0 belum jarumnya? Dah, mana kabel pulsernya yang dari sepul? Nah, tes. Mana yang pulser? Kenapa jadi ngeliat ke saya? Ini pengisian, ini lampu penerangan, ini pusat, ini pengapian. Udah. Ya ini biar keukur gimana caranya? Kok main udah-udah aja? Ini kan kita lagi ngukur namanya nilai hambatan. Gimana caranya? Ngukur nilai hambatan pulser atau nilai tahanan pulser. Nah, berapa? Baca. Seberapa Ki? 30. Hah? 30 sekian. Kasih lihat Mas Niam. Masa bacanya nungging begitu gimana? Iya. Piro? 150, 151. Hah? 11. Nah, balikin lagi. Berapa, Bos?
150. Hah? 150 dari mana? Kan kalinya 0, 1, 2, 5, 10. oh sorry Oh sorry. dari sini ke sana. Awas nyolok. 12 Hah? 12 12. 12 apa 11? Ya udahlah 12 nggak apa-apa, biar seneng. 12 kali 10 berapa? 120. Satuannya apa? Ohm. Nah, nilai yang ditetapkan berapa tadi? Speknya berapa? 100 sampai 400. 100 sampai dengan 400. Angka 120 masih ada di antara, walaupun sudah mendekati angka minimal atau batas minimal. Tapi setidaknya kita masih bilang bahwa spoolnya masih layak pakai. Ya. Jadi artinya mana? Ini pulser toh? Nah, ini kabel pulser, ini saya masukin. Sini. Ya. Tuh, saya sambung nih ke CDI-nya. Jadi sekarang syarat aktifnya sebuah CDI, nah dari 3 sudah 2 nih terpenuhi. Ya. Nah, yang ketiganya apa? Masa. Ya. Nah, masa nih. Kendorin. Bautnya. Terus. Nah, saya jepitin, kencengin. Awas meleset. Dah, ya. Syarat aktifnya sebuah CDI, 1 sumber arus, ini udah terpenuhi. 2 pulser, 3 massa, ya. Nah, ini ada 2 kabel sisa. Ya, 2 kabel sisa ini, yang satu nanti ke kunci kontak, yang satu ke koil. Sekarang nih kunci kontak saya abaikan dulu. Ya. Jadi kalau saya tes di sini, ini adalah kabel outputnya CDI yang nantinya harus masuk atau berhubungan dengan koil.